mengambil berbagai langkah-langkah strategis, tapi peran kaum muda untuk sangat penting. Para pelajar memiliki peran penting dalam COVID-19. Gimana sih peran pelajar? 1. Mengurangi berita hoax. 2. Bersikap empati pada yang berdampak COVID-19. 3. Saling melindungi masyarakat dan mendukung untuk menguatkan. Cara untuk mencegah virus corona: menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, mencuci tangan sampai bersih, menggunakan masker, menunda perjalanan, dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salsabila. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah motivasi yang akan diberi judul dengan hidup itu ibarat seperti wortel, telur, dan biji kopi. Kisah ini saya dengar saat saya SMP. Dulu kakak saya menceritakan sebuah kisah ini agar saya lebih giat lagi belajarnya, pantang menyerah dalam menggapai sebuah cita-cita yang saya inginkan. Ceritanya begini, kita taruh 3 mangkok yang berisi air di atas api. Pada mangkok yang pertama, kita masukkan wortel. Pada mangkok yang kedua, kita masukkan telur. Dan pada mangkok yang ketiga, kita masukkan biji kopi yang telah kita tumbuk menjadi bubuk kopi. Lalu kita didihkan ketiga mangkok tersebut selama 15 menit. Kemudian, ambillah yang telah kita masukkan ke dalamnya. Yang pertama, kita perhatikan wortel. Wortel ini kita masukkan dalam kondisi yang keras, tetapi sekarang dia telah menjadi sangat lunak. Yang kedua, kita perhatikan telur. Telur ini kita masukkan dalam kondisi yang lembut. Sekarang telah menjadi sangat keras. Yang ketiga, itu adalah bubuk kopi. Bubuk kopinya memang hilang, tetapi airnya menjadi berwarna kopi dan memiliki aroma kopi yang sangat nikmat. Sekarang coba kita pikirkan tentang kehidupan. Hidup ini tidak selalu mudah. Hidup ini tidak selalu menyenangkan. Kadang hidup ini sangat keras. Semuanya yang terjadi seperti yang tidak kita harapkan. Orang-orang memperlakukan kita seperti yang kita tidak harapkan. Kita kerja keras. Kita sangat kerja keras. Tetapi kita mendapatkan hasil yang sangat sedikit. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran ataupun kesulitan? Sekarang kita pikirkan tentang ketiga mangkok itu lagi. Kita ibaratkan air mendidih ini menjadi persoalan kehidupan kita. Pertama, wortel. Kita masuk dalam keras. Kita masuk dalam keadaan yang kuat, sangat kuat. Tapi pada saat kita keluar, kita menjadi lunak. Kita menjadi sangat lemah. Kita menjadi sangat lelah dan kita kehilangan harapan. Kita juga menyerah dalam menghadapi semua persoalan kehidupan kita. Tidak ada lagi semangat berjuang untuk menghadapi semua persoalan kehidupan kita. Jadi, kita jangan seperti wortel. Yang kedua adalah telur. Kalau kita menjadi telur, kita mulainya tuh hati yang lembut, memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang peka. Tapi kita berakhir dengan hati yang keras tanpa mempunyai perasaan. Kita benci dengan orang lain, kita juga benci dengan diri kita sendiri. Hati kita itu menjadi membeku, tidak ada lagi kehangatan, yang hanya tinggal kepahitan. Jadi kita jangan seperti telur. Jika kita menjadi biji kopi, air itu tidak mampu mengubah bubuk kopi, tapi bubuk kopilah yang mengubah air.
airnya berubah karena bubuk kopi itu. Coba kita cium, rasakan, dan minum. Makin panas, airnya makin nikmat rasanya. Jadi kita dapat menjadi bubuk kopi ini. Kita membuatnya suatu yang indah dari kesulitan yang kita hadapi. Kita belajar sesuatu, kita mendapatkan pengetahuan yang baru, kita dapat keterampilan yang baru dan kemampuan yang baru. Kita tumbuh bersama dengan suatu pengalaman. Kita membuat dunia sekeliling kita itu menjadi lebih indah. Jadi untuk sukses, kita harus mencoba, dan mencoba lagi. Agar kita dapat menginginkan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar, dan kita harus tetap mendorong lagi supaya keinginan kita itu menjadi terwujud. Jadi persoalan dan kesulitan yang memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih tanggap. Nah, saya pertanyakan adalah, kita mau menjadi apa ketika menghadapi suatu persoalan? Apakah seperti wortel? Apakah telur? Dan apakah biji kopi? Dan kita harus pilih menjadi seperti biji kopi. Begitulah ceritanya. Salah satu cerita itu yang membuat saya termotivasi agar saya lebih semangat lagi belajarnya, lebih semangat lagi dalam menggapai suatu impian yang saya impikan selama ini. Dan kata-kata yang selalu saya ingat itu adalah semangat dan terus berjuang agar semua yang kita impikan itu bisa terwujud. Dan rajinlah belajar. Demikianlah dari cerita saya itu. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Dara Putri Anissa, kelas 10 IPA 3, SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Bahan yang diperlukan: daun sirih, botol spray, air mineral. Bersih daun sirih, lalu potong daun sirih. Langkah selanjutnya, didihkan air di dalam panci. Masukkan air dingin ke dalam irisan daun sirih. Taruh mangkok di atas panci. Aduk-aduk, tunggu sampai 15 menit hingga daun sirih berubah warna. Setelah 15 menit, dinginkan lalu saringi. Ini bentuk hasil saringan daun sirih. Lalu masukkan ke dalam botol spray. Sanitizer siap digunakan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku Felisa, seorang gadis biasa yang ingin lari dari realita.